Ajar kami untuk boleh mengerti akan hikmat ini, walaupun kami sadar kami sangat terbatas. Oleh sebab itu di saat kami tidak mengerti pun Tuhan, ajar kami untuk boleh menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang maha tahu yang terbaik bagi kami. Dan Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah setiap kami. Dan tuntunlah kami pada pagi hari ini akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang boleh menolong kami. Allah Roh Kudus yang boleh memenuhi hati kami. Memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini untuk boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kemarin teman saya kasih saya komen, dia bilang begini ke saya, besok kalau kamu khotbah, kamu berdiri dulu di depan, kasih waktu untuk jemaatmu mencerna penampilanmu yang baru, gitu ya. Karena dia juga kaget ketika lihat saya potong rambut seperti ini. Dia bilang unexpected, ya. Saya bilang iya, sama seperti tema hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang tidak terduga, unexpected paths. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Secara khusus saya sangat bersyukur hari ini, ada banyak hal yang saya syukuri pagi tadi ketika saya bangun. Tapi satu hal ketika tadi mau meninggalkan ruangan ini setelah selesai KU1, saya baru tahu Mbak Kris WL hari ini ya. Dan saya sangat bersyukur saudara, akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang udah lama pelayanan singer, tolong jangan jadi singer terus ya. Tolong upgrade jadi WL. Yang belum pelayanan, tolong. Ini udah ganti tahun 2024. Masa sih kita gitu-gitu aja nggak pelayanan begitu ya, hanya jadi penikmat, penonton. Bukan itu tujuan Tuhan memanggil kita. Jadi tolong setelah ini boleh langsung daftar ke Pak Doni misal, atau ke Pak Bill, atau ke Pak Binsar, siapa aja lah. Yang penting pelayanan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-14 tahun 2024. Izinkan saya bertanya, saudara masih semangat? Masihkah semangat tahun baru itu berkobar di dalam diri kita? Tanggal 1 Januari lalu, saudara, saya merenungkan satu hal. Kenapa ya orang-orang itu begitu bersemangat akan menyambut tahun yang baru? Dirayakan sedemikian rupa, kembang api dinyalakan di mana-mana untuk menyambut tanggal 1 Januari. Kenapa orang begitu happy, begitu excited mau nyambut tahun baru? Saudara, mungkin ada banyak alasan. Tapi satu hal yang saya temukan, kenapa orang begitu excited? Karena ini bicara soal harapan. Kita berharap kalau di tahun yang baru kehidupan kita akan lebih baik. Bagaimanapun kita mengakhiri tahun 2023, saudara, entah kita mengakhiri 2023 itu dalam kondisi yang memang baik, usaha baik, keluarga baik, kesehatan kita baik, tapi kita tetap sama punya harapan di tahun 2024 tetap baik, kalau bisa lebih baik lagi. Atau bagi kita yang mengakhiri tahun 2023 dengan kondisi yang penuh pergumulan, usaha tidak baik, keluarga tidak baik, kesehatan kita juga menurun, tentu kita punya harapan di tahun ini kita hidup bisa baik, bahkan lebih baik. Saudara, itu harapan kita. Kita pengen jalan kehidupan kita di tahun ini, sepanjang tahun ini bisa lancar, lurus, mudah. Mau apa-apa bisa terjadi ya. Kalau kita disuruh milih saudara ya, saya ada punya 3 jalur jalan saudara. Kalau disuruh milih, berharap anggaplah ini gambaran kehidupan kita di tahun 2024. Saudara pengen jalan hidup saudara itu jalur A, B, atau C? Ada yang pilih yang C saudara? Gak ada saudara, saya juga kalau ditanya gak ada. Kalau saya ditanya mau pilih yang mana?
Ya saya berharap sih dapatnya jalan hidup yang A ya. Karena pendek, cepet, lancar, lurus gitu ya. Sedikit belok gak apa-apa lah, tapi lancar. Ya paling buruk yang B lah, gak apa-apa jaraknya lebih jauh dikit. Tapi masih oke. Kenapa gak pilih C saudara? Ayolah, mau logika seperti apapun, itu jalan gak masuk akal. Udah naik turun, muter-muter, jauh, lama, capek, belum lagi rintangannya, kesulitannya, pergumulannya. Kita tidak mau saudara jalur kehidupan kita seperti jalur C. Kita berharap bisa dapat A atau enggak B. Namun realitanya bagaimana saudara? Realitanya tidak demikian. Seringkali kita harus melewati jalan yang berliku dan penuh pergumulan. Jalan yang tidak kita harapkan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Terima saya ajak kita untuk boleh membuka di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 saya akan membacakan bagi setiap kita bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul bagian ini, cara Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesali apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama 430 tahun bangsa Israel hidup sebagai budak yang mengalami penindasan dan penganiayaan. Tentu saja ketika akhirnya mereka bebas, mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik, bukan? Dan bukankah Tuhan sendiri sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dan menuntun mereka keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mungkin saudara, ketika mereka lepas dari Mesir, mereka membayangkan bukan hanya negeri Kanaan itu, tapi juga mereka membayangkan bagaimana perjalanan mereka nantinya. Mereka membayangkan sebuah perjalanan yang indah, tidak melelahkan, mudah tanpa rintangan. Tapi nyatanya tidak demikian. Ayat 17 dan 18 yang tadi saya bacakan dikatakan, setelah Fir'aun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Jalan yang tidak terduga itulah jalan yang Tuhan pilihkan bagi bangsa Israel. Jalan yang menunjukkan dan mengajarkan tentang cara Allah menuntun anak-anaknya. Bagaimana Allah menuntun anak-anaknya, saudara? Allah menuntun menurut hikmatnya yang sempurna dan kehendaknya akan hal yang terbaik bagi kita. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dua hal dari perjalanan bangsa Israel ini. Jalan yang tidak terduga itu mengajarkan kita. Yang pertama, Allah menuntun kita melewati jalan yang tak terduga karena itulah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan seringkali tampak seperti sebuah jalur pengembaraan. Sementara kita berada di tengah-tengah pergumulan. Tapi sekali lagi jalannya adalah jalan yang terbaik. Karena kita sedang mengalami perlindungan Tuhan. Dan proses yang membawa kita kepada tujuan terbaik yang sudah Dia rancangkan bagi kita.
Dengan kedaulatan dan pemeliharaannya Allah menuntun kita. Saudara, mari kita kembali perhatikan peta ini, saudara. Biasanya orang-orang pada masa itu kalau mau pergi dari Mesir ke arah timur, ke arah tanah Kanaan itu, saudara, mereka akan memilih jalur A atau B, saudara. Karena memang itu lebih masuk akal. Ya. Itu lebih dekat dan lebih mudah. Kalau kita perhatikan, saudara, dengan menggunakan jalur A atau B, perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu bisa ditempuh kurang dari 2 minggu. Ya. Saudara ingat ini pada masa itu, mereka mungkin naik unta, gitu ya, naik kuda, atau jalan kaki. Pokoknya waktu tempuh kurang dari 2 minggu lah. Tapi Tuhan tidak memilih jalan ini untuk bangsa Israel. Tuhan malah memilih jalur yang berputar melalui jalan di padang gurun, yaitu jalur yang C, yang garisnya merah itu, saudara. Yang tadi saudara nggak mau pilih itu loh, saudara. Itu yang Tuhan pilih bagi bangsa Israel. Bukan hanya jalur ini lebih panjang, tapi waktu yang lebih lama dan juga pasti akan lebih susah. Dan lewat jalur ini bangsa Israel 40 tahun lamanya baru nyampe ke tanah Kanaan. Saudara, mau dipikir seperti apapun bagi kita manusia, pasti kita akan tetap pilih jalur A atau B, bukan? Nggak bisa dibandingin. Kurang dari 2 minggu atau ya udahlah 2 minggu dibandingkan 40 tahun. Siapa yang mau, saudara? Gak ada. Tapi itu jalur yang Tuhan pilih buat bangsa Israel. Mari kita coba memperhatikan konteks dari perjalanan bangsa Israel ini. Saudara, di pasal 12 ayat 37 dikatakan, jumlah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. 600.000 itu baru jumlah laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk wanita. Dan dikatakan juga bukan hanya bangsa Israel yang keluar pada waktu itu. Bersama-sama dengan mereka ada orang-orang dari berbagai-bagai bangsa. Jadi ada orang-orang asing juga yang ikut keluar pada waktu itu. Sehingga kalau mau dipikir, dihitung-hitung, saudara, bisa jadi lebih dari 2 juta orang pada waktu itu keluar dari Mesir. Sekarang, saudara, 2 juta orang jalan di padang gurun. Bagaimana caranya menyediakan makanan dan air bagi mereka sebanyak itu setiap hari? Berapa banyak, saudara? Kalau cuma 2 minggu, mungkin ya masih masuk akal lah untuk diusahakan. Tapi ini selama 40 tahun, bagaimana mungkin? Belum lagi perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan yang berat, saudara. Sekali lagi ini konteksnya masa itu, jangan saudara bayangkan sekarang. Ya, sekarang padang gurun bisa jadi tempat wisata, saudara ya. Pada masa itu, mereka berjalan kaki, beratapkan langit. Di siang hari begitu panas, dan di malam hari begitu dingin. Kondisi ekstrim ini tentu saja membuat anak-anak dan orang tua bisa cepat atau mudah sakit. Lalu bagaimana mungkin membawa lebih dari 2 juta orang berjalan-jalan selama 40 tahun di padang gurun itu? Makanya kalau kita memperhatikan konteks ini, bukankah jalan A atau B itu adalah jalan yang baik? Yang paling masuk akal. Memang ketika mempertimbangkan konteks yang ada, saudara, jalan A, jalan B, jalan yang baik. Namun Allah tidak memilih jalan yang baik bagi bangsa Israel. Melainkan dia memilih jalan yang terbaik. Dia Allah yang maha tahu, bukan hanya tahu tentang apa yang akan terjadi di depan, tapi dia juga tahu dan mengenal setiap anak-anaknya. Mari saya ajak kita perhatikan ayat 17. Komentar Tuhan tentang bangsa Israel. Tuhan berkata begini tentang bangsa Israel. Jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini alasannya kenapa Tuhan itu tidak membawa mereka melewati jalur di A atau B, saudara. Itu adalah jalur yang akan melewati bangsa Filistin, daerah orang Filistin, tanah orang Filistin, dan tentu saja akan terjadi peperangan. Makanya kemudian Tuhan berkata, gak usah lewat situ, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Kata menyesal dalam bagian ini saudara, itu menunjukkan sebuah perasaan menyesal yang mendalam atau sebuah rasa sakit emosional yang akan mengguncang hidup mereka. Jadi Tuhan tahu bagaimana bangsa Israel kalau mereka menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Mereka bukan hanya akan menyesali, tapi mereka akan sampai pada titik merasa kehidupan perbudakan di Mesir jauh lebih baik daripada peperangan yang mereka hadapi. Tuhan mengenal berapa besar tekanan dan pergumulan yang sanggup kita tanggung. Saudara, selama 430 tahun bangsa Israel hidup sebagai budak. Mereka tidak dipersiapkan untuk berperang. Yang mereka tahu hanyalah mengerjakan tanah liat dan batu bata. Jadi kalau mereka dibawa melewati tanah orang Filistin, bangsa yang terkenal sangat piawai dalam berperang, tentu saja mereka pasti kalah. Jalan yang berputar itu terlihat sebagai jalan yang tidak baik, penuh kesulitan dan penderitaan. Namun sesungguhnya itu jalan yang terbaik. Karena dengan menuntun umatnya melewati jalan itu, Allah sedang melindungi umatnya dari kesengsaraan yang lebih berat. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita yang terbatas, maka kita tidak akan pernah bisa melihat jalan itu sebagai jalan yang terbaik. Namun Allah yang menuntun kehidupan kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Allah yang mengasihi dan memelihara. Dia juga Allah yang mengajar dan memproses umatnya. Saudara, ketika Tuhan memilih jalur berputar di padang gurun, bukan hanya sekedar Tuhan melihat, oh bangsa Israel nggak bisa perang, jadi hindarkan mereka dari perang. Jangan sampai mereka menyesal karena perang. Ini bukan sekedar bicara soal kemampuan bangsa Israel bisa perang, nggak bisa perang. Kalau cuma sekedar soal itu saudara, Tuhan itu bisa selesaikan dengan sangat mudah. Masa sih Tuhan bisa mengerjakan 10 tulah yang begitu dahsyat di tengah-tengah bangsa Mesir? Masa? Cuma membuat bangsa Israel menang perang gak bisa? Pasti bisa saudara. Coba kita perhatikan di pasal 14, satu pasal sesudah ini saudara. Ini adalah sebuah kisah ketika Fir'aun dan tentara Mesir kemudian mengejar bangsa Israel. Jadi awalnya sudah dilepaskan, sekarang kayak tiba-tiba sadar begitu, kok dilepaskan, akhirnya ngejar. Ketika mereka ngejar, bangsa Israel terjepit di depan Laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Mereka sangat ketakutan. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan lewat Musa kepada bangsa Israel. Pasal 14 ayat 14 Tuhan bilang begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Dan betul saudara, sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasanya bagi bangsa Israel. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya perlu diam saja, percaya dan taat pada tuntunan Tuhan. Dan tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi korban. Justru Fir'aun dan tentaranya lah yang dilenyapkan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memenangkan bangsa Israel dari setiap perang yang harus mereka hadapi. Tapi permasalahan bangsa Israel itu bukan sekedar tentang menang perang atau kalah perang, saudara. Allah mengenal jauh ke dalam hati mereka. Permasalahan terbesar dan terberat bangsa Israel adalah tentang mental dan iman mereka. Sekian ratus tahun mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka dibully, kalau istilah anak zaman sekarang, saudara ya. Dari sejak dalam kandungan, sampai mati mereka dibully oleh bangsa Mesir. Alkitab menuliskan, orang Mesir sengaja memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Bahkan Fir'aun mengatur supaya para bidan yang membantu orang Israel melahirkan, itu membunuh anak mereka jika anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Bisa saudara bayangkan bagaimana kehidupan orang Israel? Bukan sekedar bicara soal mereka menderita, tapi mereka tumbuh sebagai bangsa yang mentalnya rapuh, saudara. Zaman sekarang anak-anak Gen Z, kalau mentalnya tergoncang dikit bisa healing, saudara ya. Tapi zaman itu diperbudakan mau healing apa, saudara? Syukur-syukur masih dikasih makan, syukur-syukur masih dikasih waktu tidur mungkin. Tapi itu yang mereka hadapi, saudara. Mereka tumbuh sebagai bangsa yang mentalnya rapuh dan bermental korban.
Kalau istilah kita playing victim begitu ya. Tapi itu yang mereka mainkan. Kita bisa baca sepanjang kitab Keluaran, saudara, bagaimana mereka, bangsa Israel itu, hidup senantiasa memberontak kepada Tuhan. Dalam iman, saudara, dalam hal iman juga tidak kalah buruknya. Bertahun-tahun mereka hidup dalam kesengsaraan, berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan, hidup di tengah-tengah bangsa yang mengolok-olok iman mereka. Ratusan tahun berdoa, saudara. Ada di antara saudara yang sudah doakan sesuatu sampai ratusan tahun, ganti generasi. Belum lah ya, kalau udah kita sudah tidak ada di sini kan ya. Kita mendoakan sesuatu sampai bertahun-tahun saja rasanya sudah capek. Dan mungkin kita bertanya sama Tuhan, bagaimana saya bisa beriman kepada Engkau? Itu yang dialami bangsa Israel, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana bangsa ini menjadi satu bangsa dan hidup mereka sebagai pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Saudara, itulah bangsa Israel. Dan Allah tidak membiarkan mereka. Allah tahu mereka butuh untuk dipulihkan. Makanya kemudian Allah memproses mereka. Melalui jalan yang tidak terduga, Allah sedang memproses iman mereka untuk semakin bertumbuh. Allah menuntun bangsa Israel ke jalan yang tak terduga bagi mereka. Tapi itulah jalan terbaik bagi mereka. Dengan jalan yang tak terduga ini Allah menunjukkan pemeliharaan dan perlindungannya bagi mereka serta memproses iman mereka untuk bertumbuh. Saudara, demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Tidak ada salahnya ketika kita mengharapkan jalan hidup kita mudah, cepat, tidak berliku-liku. Namun terkadang Allah tidak menuntun kita ke jalan yang seperti itu. Allah menuntun kita ke jalan yang tidak terduga, jalan yang tidak kita rencanakan atau harapkan. Puji Tuhan kalau jalan tak terduga itu tuh lebih baik, maksudnya lebih nyaman buat kita, lebih cepat daripada perkiraan kita. Itu kita pasti bersyukur, saudara ya. Tapi seringkali bukankah Tuhan menuntun kita ke jalan tak terduga yang jauh lebih susah menurut pemikiran kita, jauh lebih lama dan berbelit-belit menurut pemikiran kita. Seringkali kita menilai jalan yang kita inginkan adalah jalan yang baik dan mulai mempertanyakan, kenapa Allah menuntun kita justru melewati jalan yang tak terduga ini? Saudara, ingat satu prinsip ini. The good is the enemy of the best. Yang baik itu seringkali menjadi musuh dari yang terbaik. Maka saudara, jangan melewatkan hal yang terbaik yang Allah persiapkan bagi kita hanya karena kita ngotot dengan hal yang baik menurut hikmat kita yang sangat terbatas. Sekali lagi saudara, jangan melewatkan hal yang terbaik yang Allah persiapkan bagi kita hanya karena kita ngotot dengan hal yang baik menurut hikmat kita yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau kita sedang berada di jalan yang tak terduga saat ini, atau mungkin one day Tuhan menuntun kita di jalan seperti itu, maka ingatlah dua hal ini, saudara. Yang pertama, meskipun jalan ini berat dan penuh pergumulan, namun ini adalah jalan yang terbaik karena Allah sedang melindungi kita dan menghindarkan kita dari pergumulan yang lebih buruk. Hal kedua yang perlu kita ingat, jalan yang tak terduga ini adalah jalan yang terbaik karena Allah sedang memproses kita untuk semakin bertumbuh, semakin percaya kepadanya, dan hidup memuliakan namanya. Saudara, hal kedua yang bisa kita renungkan dari perjalanan tak terduga bangsa Israel ini adalah Allah sendiri yang menuntun kita di jalan yang tak terduga. Mari kita perhatikan ayat 21 dan 22. Dikatakan begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Saudara, ketika Allah memilih jalan yang tidak terduga bagi bangsa Israel,
Dia tidak hanya mengutus malaikatnya untuk menyertai mereka, atau bahkan membiarkan mereka jalan sendiri. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri berjalan di depan mereka. Kurang apa lagi, saudara? Allah sendiri yang menuntun mereka. Tuhan menunjukkan kehadirannya kepada bangsa Israel dengan cara yang dramatis. Dengan memberikan mereka jaminan penyertaan yang pasti dalam bentuk tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Dan jaminan ini saudara jelas tertulis di ayat 22. Kalau tiang awan dan tiang api itu tidak beralih 24 jam setiap hari Allah hadir dan menyertai mereka. Saudara, tiang awan dan tiang api adalah simbol kehadiran Allah. Bukan hanya hadir, tapi dia melindungi dan menuntun umatnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saudara, kondisi di padang gurun itu sangat ekstrim. Siang panas banget. Kalau kita di Solo 38, 39 rasanya udah panas sekali. Di padang gurun jauh lebih panas, saudara. Malam hari dingin banget, saudara. Dan tentu itu sangat susah bagi bangsa Israel. Tapi Allah melindungi mereka. Tiang awan melindungi mereka dari suhu yang sangat panas di siang hari. Tiang api memberi kehangatan dan penerangan bagi mereka di malam hari. Bukan hanya melindungi, Tuhan juga menuntun mereka kemana mereka akan pergi, kapan mereka harus berangkat atau berhenti, dan di mana mereka harus berkemah. Tuhan yang tuntun langkah demi langkah. Melalui tiang awan dan tiang api, bangsa Israel belajar untuk percaya dan taat pada tuntunan Allah. Mereka dapat mengandalkan Allah. Mungkin di antara kita berkata, atau mungkin semua kita berkata begini, saudara. Sekarang kan beda, kita nggak punya tiang awan, tiang api. Coba aja kalau sekarang ada tiang awan, tiang api menuntun kita. Pasti tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah ragu. Betul, saudara? Saudara, tadi saya katakan kurang apa Tuhan menyertai bangsa Israel? 24 jam, 24/7. 24 jam setiap hari non-stop Tuhan tidak absen dari kehidupan bangsa Israel. Tapi kita lihat bagaimana mereka. Apakah mereka semakin percaya kepada Tuhan? Semakin hari mereka di padang gurun itu semakin mengandalkan Tuhan? Enggak, saudara. Kalau kita baca berulang kali ya perjalanan bangsa Israel ini, mungkin kita akan geleng-geleng kepala, saudara. Kurang apa mukjizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel? Kurang banyak apa kuasa yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel? Kita lihat berulang kali mereka marah, mereka ngomel kepada Tuhan. Hanya karena hal-hal kecil, saudara. Tadi saya ceritakan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tentara Mesir dengan melakukan mukjizat Tuhan membelah air laut Teberau itu sampai mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Setelah mereka mengalami mukjizat kuasa seperti itu, dikatakan mereka bersukacita dan bersyukur memuji Tuhan. Setelah itu, saudara, baru berapa hari jalan mereka udah ngomel sama Tuhan. Ngomel karena apa? Karena mereka gak menemukan air untuk minum. Masa sih mereka gak bisa pikir Tuhan aja bisa belah air laut kok. Masa sediain air buat minum gak bisa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, permasalahannya bukanlah Tuhan hadir atau tidak hadir. Bukanlah bagaimana bentuk kehadiran Tuhan. Tapi permasalahannya adalah hati mereka. Sama, saudara. Saya juga yakin ketika mungkin ya kita hidup di zaman Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, kita juga akan bersikap sama seperti bangsa Israel. Karena masalahnya bukan Tuhan tidak hadir, masalahnya adalah kepekaan hati kita. Betul kita tidak punya tiang awan, tiang api menyertai, menuntun kita. Tapi kita punya Allah Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus utus untuk boleh menjadi penolong bagi setiap kita yang menuntun kehidupan kita.
Pertanyaannya saudara, pekakah kita akan kehadiran Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ada orang yang berkata, kamu Roh Kudus itu tidak ada dalam dirimu. Enggak saudara, tiap-tiap orang yang diselamatkan oleh Kristus, diangkat menjadi anak-anak Kristus, yang relasinya dengan Tuhan sudah dipulihkan. Orang-orang itu hidupnya dikuasai oleh arah Roh Kudus saudara. Pertanyaannya, masalahnya itu kita ini enggak dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Tuhan juga bukankah memberikan firman bagi kita. Firman ini setiap hari ada bersama kita dan kita bersyukur hidup di zaman yang dimana kita bisa mengakses firman itu lewat gadget kita. Tiap saat saudara. Pertanyaannya bukan firman itu ada nggak ada. Pertanyaannya apakah kita peka kepada firman Allah. Oleh sebab itu saudara, tiap-tiap kali kita berdoa, mungkin yang perlu kita doakan bukanlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita doakan adalah kepekaan hati kita akan kehadiran-Nya. 2 minggu lalu saudara di dalam khotbah saya menceritakan pengalaman saya melewati proses pengobatan sakit saya. Awalnya seperti saudara-saudara biasa lah ya. Dalam pergumulan yang kita pikirkan pasti pengen cepat selesai. Sama saudara, saya pengen ini cepat selesai. Dan waktu saya konsultasi pertama dengan Dr. Andi, sepertinya tidak serumit itu saudara. Apalagi saya sebagai orang awam dan orang yang hidupnya pemikirannya sangat simpel ya. Saya cuma berpikir, itu miom, berarti operasi, tinggal masuk ruang operasi, dibelek, keluarkan miomnya, dijahit. Dr. Andi bilang 1 bulan pemulihan, ya udah selesai. Berarti cuman ya kurang lebih ini dijadwalkan September, Oktober sudah selesai. Bahkan saya atur sedemikian rupa supaya sebelum saya ulang tahun ini udah beres begitu. Tapi nyatanya Tuhan mengatur tidak begitu saudara. Saya yang pengen cepat selesai, gak mau berbelit-belit, akhirnya tertunda. Kenapa? Karena waktu persiapan untuk operasi di bulan September itu, Dr. Andi minta untuk di MRI. Kenapa MRI? Karena memang ukuran miomnya terlihat di USG itu, hasil USG-nya sangat besar saudara. Jadi pengen tahu di mana letaknya supaya waktu operasi bisa lebih tepat begitu ya, jangan sampai salah belek juga ya. Tanggung jawab dia besar soalnya, bukan hanya kepada saya tapi kepada jemaat. Dia bilang begitu ya. Saudara, dari hasil MRI kemudian dilihat, didiagnosa, ada kemungkinan itu bukan miom. Dr. Andi sampaikan kepada saya ditemani oleh Dr. Sunila, mungkin itu limfoma. Saudara, seperti yang saya sharingkan waktu dikasih tahu, saya biasa saja. Saya biasa saja dengan berita itu. Lalu saya tanya, lalu saya harus apa? Ya Dr. Andi mengusulkan kepada saya untuk cari second opinion. Ya sudah, saya telepon adik saya, lalu kami putuskan ke Penang. Cari dokter onkologi di sana, saudara. Ketika ketemu dokter onkologi, saya ditanya apa keluhannya, saya ceritakan semua, lalu kemudian dia periksa begitu ya. Dia tanya juga beberapa hal berkaitan dengan simptom dari limfoma, saya jawab. Lalu kemudian dia bilang, ini kemungkinan besar bukan limfoma. Adik saya tanya, lalu ini apa? Mungkin saja ini ada masalah dengan darah. Jadi kemungkinan terburuknya adalah leukemia. Saudara, sekali lagi, saya waktu dengar itu, saya cuma bilang, adik saya yang di sebelah saya, mungkin dia menahan nafas saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika hasil PET scan dan cek darah itu keluar dan bilang bukan leukemia, itu ternyata adalah tumor di rahim. Adik saya langsung menghela nafas begitu panjang saudara. Makanya saya tahu dia sangat khawatir. Saudara, Tuhan menuntun jalan yang saya nggak pernah duga sama sekali. Awalnya miom cepat selesai saya pikir, tapi nyatanya Tuhan izinkan saya melewati jalan yang ribet bagi saya saudara. Lama bagi saya. Bagi saya 5 bulan bergumul dengan hal ini aja udah lama, maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara atau keluarga dari saudara yang bergumul dengan sakit bertahun-tahun lamanya. Saya percaya anugerah Tuhan cukup bagi Bapak Ibu Saudara untuk melewatinya. Saudara, ketika saya merenungkan kembali apa yang Tuhan izinkan, saya kemudian memikirkan, 2 minggu lalu saya bilang, saya merasakan yang namanya khawatir.
Bukan khawatir dengan kondisi diri saya, tapi saya khawatir dengan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya. Tapi ada hal kedua yang saya rasakan sebenarnya saudara. Saya ngerasanya kesel saudara. Kesel dalam arti capek, tapi kesel dalam arti sebenarnya kesal saudara. Karena sekali lagi awalnya nggak harus seribet ini kok. Awalnya saya pikir cepat selesai kok. Dan saya nggak pernah bayangkan harus sampai pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi nyatanya saya menjalani jalan itu. Dan sekali lagi anugerah Tuhan cukup. Kalau ditanya sekarang saudara, saya mau pilih jalur mana? Tetap saya ngotot dengan jalan yang saya pikirkan cepat selesai, atau apa yang sudah saya alami. Maka saya akan katakan saya akan pilih jalannya Tuhan. Kenapa? Ada banyak sekali berkat yang saya nikmati sepanjang perjalanan ini. Beberapa hal saudara, yang pertama, salah satu bucket list saya tercentang saudara. Saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan saya pengen dong ke luar negeri sendiri. Apapun tujuannya ya, saya nggak bilang sama Tuhan sih tujuannya buat jalan-jalan. Pokoknya saya cuma bilang saya pengen dong jalan ke luar negeri sendiri saudara. Dan betul saudara, saya pergi kontrol kedua kali ke Penang itu sendiri. 3 minggu setelah saya operasi, berangkat sendiri. Centang saudara ya. Tapi hal kedua yang indah bagi saya adalah saya punya waktu yang cukup panjang dan cukup lama bagi saya untuk bisa bersama dengan adik bungsu saya. Mengenal keluarga kecilnya, main sama keponakan saya. Itu hal yang sangat berharga karena belum pernah terjadi. Sejak ponakan saya lahir di 2020, saya baru ketemu 1 kali. 2 tahun lalu di Bali, itu dia masih kecil dan kami belum bisa main. Tapi kemarin bisa main, saudara. Terlepas dari sulitnya, ribetnya, saya menikmati tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di depan kita akan mengalami banyak hal. Dan mungkin ada masa di mana Allah menuntun kita ke jalan yang tidak terduga. Jika suatu saat kita mengalami itu dan mungkin saat ini sedang mengalaminya, ingatlah 3 hal ini saudara. Yang pertama, Allah mengenal kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Maka sadarilah bahwa ketika Dia menuntun kita ke jalan yang tidak terduga, Dia sedang melindungi dan memproses kita untuk mencapai tujuan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia sendiri yang berjalan bersama kita di jalan yang tak terduga itu. Yang ketiga, tiap hari berdoalah supaya Allah mengaruniakan kepekaan kepada kita sehingga kita senantiasa peka akan kehadirannya. Pada sekali lagi masalahnya bukan Tuhan hadir gak hadir, tapi kita ini loh yang kurang peka. Maka saya katakan setiap hari di dalam doa pribadi saudara, minta supaya Allah memberikan kepekaan. Kalau saudara diberikan kepekaan, saudara melatih diri saudara untuk boleh peka. Orang-orang yang kalau kerja bank biasanya juga dilatih kan ya untuk peka, yang mana uang palsu, yang mana uang asli gitu kan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melatih diri kita untuk peka kepada kehadiran Allah, tuntunan Allah. Saudara percayalah setiap orang yang hidupnya peka kepada kehadiran Allah, hidupnya itu akan sangat bersuka cita dan dipenuhi rasa syukur. Terlepas bagaimana kondisi hidupnya, dia tetap akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Beberapa waktu ini saudara saya semakin intens melatih diri saya untuk peka kepada tuntunan Tuhan. Kalau dulu saudara nerima sesuatu ya saya merasa oh ya udah dikasih gitu ya. Tapi kalau sekarang saudara, ketika saya menerima sesuatu saya seperti diingatkan ini adalah pemeliharaan Tuhan. Salah satu yang saya sharingkan, saya beberapa waktu lalu menggumulkan saudara mau membeli satu makanan sereal cukup mahal saudara ya, tahulah mereknya warnanya ungu kan ya. Karena saya tahu saya harus hidup sehat. Maka saya pikir ini beli nggak beli. Seminggu kemudian saudara ada yang memberikannya kepada saya dan saya hanya bilang terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saya tahu itu Tuhan pelihara saya. Saudara itu hal yang simple, hal yang sederhana. Ada nggak sih yang saya pengen kemudian Tuhan nggak kasih? Ada saudara. Tapi saya tahu kalau Tuhan nggak kasih berarti itu bukan hal yang baik. Untuk saya mintanya saya yang sehat saudara.
Mungkin kalau saya pengennya durian belum dikasih kali sampai sekarang. Saudara, Allah kita hadir. Maka latihlah dan mintalah kepekaan dari Tuhan. Mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya untuk boleh menutup renungan kita hari ini dengan membacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang Dia pikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Mari secara pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Jalan yang akan kita lalui apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kita tidak tahu apakah jalan itu sesuai rencana kita atau tidak. Tapi yang pasti satu hal, Tuhan senantiasa memimpin, menuntun, menyertai kita. Kalau Dia sudah melepaskan kita dari pandemi yang begitu dahsyat di tahun 2020, masa sih Tuhan tidak bisa melepaskan kita dari pergumulan kita? Tapi permasalahannya bukan dilepaskan atau tidak. Permasalahannya adalah apakah kita bertumbuh di dalam setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, Tuhan. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman
Tuhan, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Biarlah kuasa Allah menaungi setiap mereka. Allah yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan juga pertumbuhan rohani mereka. Sehingga semakin hari mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami berbagai peristiwa di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh boleh menyaksikan Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau boleh memberkati mereka menjadi orang-orang yang berhasil, bukan untuk menunjukkan kekuatan, kehebatan mereka, tapi keberhasilan mereka bila boleh menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah yang baik. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.